Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian mobilitas, kemudian mampu membedakan antara mobilitas horizontal dan vertikal, serta mampu menyajikan contoh dari mobilitas vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke bawah, dan mobilitas horizontal. Kita cari tahu dulu pengertian dari mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial ini berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan sosial yaitu seseorang atau sekelompok. Jadi, secara umum pengertian mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lainnya, baik lebih tinggi, rendah, atau hanya berpindah peran. Nah, ini ada beberapa pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Ada Paul B. Horton yang menyebut mobilitas sosial adalah perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lain. Menurut Kimball Young dan Raymond, bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yang dimana mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok. Selanjutnya, menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial adalah gerakan kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Kemudian ada Hart and Hunt, bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi ada dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas vertikal ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Oke, yang pertama mobilitas vertikal. Jadi mobilitas vertikal ini adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Masih di mobilitas vertikal, jadi mobilitas vertikal itu kan dibagi lagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, mobilitas sosial ke atas ini yaitu peningkatan status sosial dari rendah ke tinggi. Jadi kita bisa lihat pada contoh di atas, yaitu ada Bapak Jokowi ya. Jadi dulunya itu Bapak Jokowi ini kan seorang tukang mebel ya, tukang kayu yang kemudian naik status sosialnya menjadi wali kota Solo, kemudian naik lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, dan sampai sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti Pak Jokowi mengalami mobilitas vertikal ke atas karena status sosialnya semakin tinggi. Kemudian yang kedua itu ada social sinking, yang berarti bahwa penurunan status jadi lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena pensiun, turun jabatan, atau dipecat gitu ya. Misalnya ada karyawan yang ketahuan korupsi. Nah, akhirnya kan dipecat tuh, ya kan, terus dipenjarakan. Gitu. Jadi yang tadinya kerja menjadi karyawan sekarang menjadi nggak kerja atau malah menjadi tahanan gitu ya. Oke, selanjutnya mobilitas horizontal, di mana mobilitas horizontal ini adalah perpindahan satu sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama gitu ya, jadi nggak berubah gitu. Kalau tadi kan yang vertikal tuh berubah ya, dari A jadi B terus jadi C. Kalau ini tuh nggak berubah. Nah, bisa kita lihat contohnya itu ada Putra Nababan gitu ya, sebagai news anchor. Dia nggak berubah ya, tetap jadi news anchor tapi berpindah. Tadinya di RCTI, kemudian jadi news anchor di Metro TV. Nah, kemudian contoh lagi misalnya Bu Yunimar itu kan kepala sekolah ya di 248. Nah, misalnya Bu Yunimar itu dipindah ke misalnya ke SMP 205, tapi tetap jadi kepala sekolah. Berarti Bu Yunimar itu mengalami mobilitas horizontal. Jadi satu sosialnya tetap kepala sekolah, tapi hanya tugasnya aja yang berpindah
dari 248 ke 205. Begitu ya contohnya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan untuk membahas faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalian boleh mempelajarinya dari sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.